Terus dukung channel ini, agar kami dapat menyajikan banyak video baru dan membahas hal-hal misteri di dunia dengan penjelasannya. Terima kasih. Kita sering mendengar mitos tentang setan, monster, vampir, dan mumi, namun jarang sekali kita menjumpai mitos yang berbicara tentang mumi anak-anak. Salah satu mitos tentang mumi lahir pada Oktober 1932, ketika dua penambang yang sedang mencari emas menemukan sebuah gua kecil di pegunungan San Pedro, Wyoming, Amerika Serikat. Cecil Main dan Frank Carr adalah dua penambang yang sedang menggali di sepanjang jejak lapisan emas, dan kemudian jejak tersebut menghilang ke dinding batu. Setelah meledakan batu tersebut, mereka mendapati diri mereka berdiri di dalam gua yang tinggi dan lebarnya kira-kira 4 kaki dengan kedalaman 15 kaki. Di ruangan itulah mereka menemukan salah satu mumi teraneh yang pernah ditemukan. Mumi aneh tersebut sedang duduk dalam posisi lotus bersila dengan tangan bertumpu pada badan. Tingginya hanya 18 cm, meski panjang kakinya berukuran sekitar 35 cm. Dan berat badannya diketahui sekitar 360 gram, dengan kepala yang sangat aneh. Kemudian, para ilmuwan melakukan berbagai tes pada mumi kecil ini, yang mengungkapkan berbagai ciri-ciri penampilan fisiknya. Mumi yang diberi nama Pedro tersebut berasal-usul dari pegunungan. Memiliki kulit berwarna perunggu kecoklatan, tubuh berbentuk gentong, alat kelamin keriput, tangan besar, jari panjang, dahi rendah, mulut sangat lebar dengan bibir besar pipih dan berhidung lebar. Sosok aneh ini menyerupai seorang lelaki tua yang sedang tersenyum, seolah-olah mengedipkan mata pada kedua penemunya yang saat itu tercengang, karena salah satu matanya yang besar setengah tertutup. Namun, terbukti bahwa entitas ini sudah lama mati, dan kematiannya tampaknya tidak menyenangkan. Beberapa tulang tubuhnya patah, tulang belakangnya rusak, kepalanya rata secara tidak normal, dan ditutupi dengan zat agar-agar berwarna gelap. Hasil pemeriksaan selanjutnya oleh para ilmuwan menunjukkan bahwa tengkoraknya mungkin hancur akibat pukulan yang sangat keras, dan terdapat semacam zat agar-agar yang merupakan darah beku dengan jaringan otak terbuka. Beberapa peneliti percaya bahwa mumi Pedro tersebut mungkin adalah anak manusia atau janin yang mengalami cacat parah, yang besar kemungkinannya menderita anencefali. Anencefali adalah suatu kondisi teratologis, di mana otak belum berkembang sepenuhnya selama pematangan janin. Namun, meskipun telah dilakukan pengujian, beberapa orang yang skeptis meyakinkan bahwa ukuran tubuh tersebut bukan milik manusia, sehingga mereka meyakinkan itu adalah penipuan skala besar. Saat ini mumi tersebut dipamerkan di banyak tempat, bahkan muncul di berbagai publikasi media sosial maupun berita. Mumi ini telah diwariskan dari pemilik awal ke pemilik lainnya hingga jejaknya hilang pada tahun 1950, setelah seorang pria yang dikenal sebagai Ivan Goldman membeli mumi Pedro tersebut dan setelah kematiannya berpindah ke tangan seorang pria bernama Leonard Wadler, yang tidak pernah mengungkapkan kepada ilmuwan tentang keberadaan mumi tersebut. Terakhir kali mumi ini terlihat di Florida bersama Dr. Wadler pada tahun 1975 dan tidak pernah direlokasi lagi. Kisah mumi mini Pedro tersebut tidak diragukan lagi merupakan salah satu kisah paling membingungkan dan kontradiktif yang pernah diselidiki para ilmuwan. Walaupun hasil penelitian sebelum hilangnya mumi ini, penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa mumi ini berasal dari sekitar tahun 1700 Masehi, dan merupakan penduduk natif asli Amerika. Ilmu pengetahuan modern dapat memberikan bukti yang lebih jelas tentang asal-usul makhluk misterius tersebut dan dapat mengungkap kebenaran yang disembunyikannya. Demikian kisah mengenai mumi Pedro yang ditemukan di Amerika Serikat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.